أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tak pernah berhenti kita terus-menerus bertasbih kepada Allah karena telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, salah satu mensyukuri nikmat Allah adalah merenungkan atau mentafakuri setiap ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan setiap ayat yang terkandung di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran mengandung makna yang begitu luas. Bahkan secara terus-menerus kita merenungkan, maka akan semakin terbuka bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia, tetapi Allah yang menurunkan wahyu tersebut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang tadi saya bacakan patut menjadi renungan bagi kita, karena dalam ayat itu Allah secara tegas menyatakan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, yang kalau kita terjemahkan artinya bahwa kehidupan dunia, wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini mata'ul gurur, kesenangan yang penuh dengan tipuan. Jadi dengan kata lain, kehidupan dunia ini adalah panggung sandiwara. Begitu kata Ahmad Albar. Dan memang apapun yang kita kejar di dunia ini, pada akhirnya semuanya akan berakhir. Jabatan yang dipertaruhkan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, bahkan harta benda pun harus dikeluarkan, ternyata akhirnya jabatan pun akan ditinggalkan. Jangankan jabatan, bahwa diri kita sendiri pun akhirnya akan tidak ada, akan hancur musnah bersama dengan tanah. Jadi apa sebenarnya makna hidup di dunia ini? Sehingga Allah menyatakan dalam ayat surat Al-Hadid tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang penuh dengan tipuan. Jabatan adalah ujian, sekaligus di situ banyak penipuan. Begitu pula harta benda adalah ujian, tetapi sekaligus di situ pun banyak sekali penipuan. Jadi manusia tergila-gila dengan harta benda atau jabatan, sebenarnya dia telah tertipu makna hidup yang sebenarnya. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini bukan semata-mata mengejar kesenangan dunia. Dan kesenangan dunia pada akhirnya akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itulah, maka ayat ini menggugah kepada hati kita untuk menyadari sepenuh hati bahwa hidup di dunia ini bukan semata-mata mengejar kesenangan, menghabiskan waktu atau menghabiskan biaya sekedar untuk menguras keinginan. Sementara keinginan manusia tidak akan pernah selesai. Inilah patut kita
renungkan. Sebagaimana tadi saya diulang-ulang, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang penuh dengan tipuan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita tertipu dengan dunia yang Allah taburkan melalui jabatan, melalui harta benda, melalui wanita atau pasangan hidup, melalui anak-anak kita. Padahal semua itu adalah sebuah kesenangan yang di situ banyak sekali jebakan. Kenapa? Dan intinya sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman dan beramal soleh. Maka dijamin oleh Allah, orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka dia akan menjadi orang yang selamat kelak nanti di yaumil akhir. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita hidup di dunia tidak terjebak dengan permainan setan yang terus-menerus mengganggu manusia, ingin menjebloskan ke dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum.